Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arsalah FM. Senang sekali dapat menemani Anda kembali di Bincang Sehat selama 1 jam ke depan. Dan hari ini sahabat keluarga muslim kita akan membahas dua info sehat, di mana yang pertama akan kita bahas tentang penyakit PES. Nah, penyakit PES ini kedengarannya muncul di Mongolia. Nah, apakah ini juga berbahaya seperti COVID-19 yang muncul dari Cina? Nah, nanti akan kita bincang-bincang hari ini dengan Dr. Muhammad Arif Pratama MKED. Dan info sehat kedua kita akan membahas, yaitu ini mungkin banyak orang mengalaminya, yaitu tumit kaki pecah-pecah. Walaupun ini nampak sepele, namun sering membuat kita kurang percaya diri dan juga terkadang ketika berjalan ini terasa sakit. Nah, bagaimana cara penanganannya dan pengobatannya? Hari ini juga kita akan bincang-bincang dengan Dr. Muhammad Arif Pratama. Baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arsalah FM, langsung saja kita akan masuk ke info sehat. Baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arsalah FM, info sehat pertama, di mana seorang remaja usia 15 tahun meninggal dunia di Mongolia diisukan karena penyakit PES. Berikut informasi selengkapnya. Ya, baik sahabat keluarga muslim, remaja usia 15 tahun meninggal karena penyakit PES di Mongolia. Dari detik.com, remaja yang berusia 15 tahun di Mongolia dilaporkan meninggal karena penyakit PES di Mongolia. Kementerian Kesehatan pada hari Selasa 14 Juli 2020 mengatakan ini merupakan salah satu dari segelintir kasus yang belakangan muncul di Mongolia dan di Cina. Remaja tersebut tinggal di provinsi terpencil di barat daya Gobi, Altai. Menurut otoritas kesehatan setempat, dia diduga terserang PES setelah berburu dan memakan marmut. Setelah ditemukan kasus kematian tersebut, 5 kabupaten di provinsi ini juga dikarantina selama 6 hari. 2 pasien PES lainnya terdapat di provinsi Khob, seorang gembala di wilayah utara Mongolia dan juga sempat dikabarkan terjangkit PES. Hal tersebut mendorong pemerintah setempat untuk melarang perburuan dan makan hewan yang bisa membawa PES hingga akhir tahun. Setidaknya 1 orang meninggal akibat PES setiap tahun di Mongolia, meskipun pemerintah terus melakukan kampanye melarang makan marmut atau mendekati hewan itu. Tetapi sebagian besar warga di pedesaan tumbuh dengan belajar berburu dan memakan marmut tanah yang besar. Mereka percaya bahwa memakan jeroan binatang baik untuk kesehatan. Pasangan etnis Kajah meninggal akibat wabah tahun ini setelah makan ginjal marmut mentah. Pihak berwenang Cina telah menutup sejumlah tempat wisata di bagian utara negara dekat perbatasan Mongolia setelah menemukan sejumlah kasus PES di daerah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Kemunculan wabah penyakit PES ini turut memicu negara tetangga Cina seperti Rusia ikut waspada dan mengimbau warganya yang tinggal di dekat perbatasan untuk tidak berburu dan memakan daging marmut dan tikus. Baik sahabat keluarga muslim, kemudian info sehat kedua ini mengenai penyebab tumit kaki pecah-pecah dan bagaimana cara mengatasinya. Berikut informasinya. Dari kompas.com, kamu mungkin pernah melihat telapak kaki seseorang terutama di bagian tumitnya yang tampak kasar dan seperti pecah-pecah, atau hal itu juga terjadi pada kaki Anda. Kulit kaki yang terlihat pecah bukan hanya kurang sedap dipandang, melainkan juga bisa memunculkan ketidaknyamanan, bahkan rasa nyeri, terutama saat berjalan tanpa alas kaki.
Nah, apa sebetulnya penyebab kaki pecah-pecah dan bagaimana cara pencegahan atau pengobatannya? Kaki pecah-pecah adalah masalah yang biasanya terjadi pada bagian tumit yang awalnya ditandai dengan kulit bersisik dan kering. Kadangkala pada bagian ini terasa gatal, nyeri, kemerahan, bahkan bengkak, berdarah dan bernanah yang menandakan adanya infeksi sehingga harus segera diobati oleh dokter. Masalah kulit ini bisa dialami oleh siapa saja, termasuk anak-anak, tetapi paling banyak menyerang wanita. Baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisala FM, itu dia dua info sehat hari ini yang akan kita bahas dengan Dr. Muhammad Arif Pratama MKet. Namun sebelum kita akan langsung menghubungi beliau, kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat.